Saya percaya, kalaupun saya sudah tua, saya tetap sehat. Tidak mungkin dia bilang, mungkin saya bilang. Saya tidak mau terjebak dengan pembicaraan prinsip-prinsip dunia. Bahwa kalau kita sudah mulai berumur, kita akan berpenyakit. Tidak ada, janji Tuhan itu tidak ada. Karena darah Yesus, bilur-bilur Yesus, untuk bayi, untuk remaja, untuk orang dewasa, untuk orang tua, untuk orang yang bahkan mau mati sekalipun, mereka sehat dan melepaskan berkat untuk anak cucunya. Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 16. Markus pasal yang ke-16. Firman yang sangat sederhana dan semua orang Kristen sudah tahu. Tetapi saya ingin kita semua ingat dan digerakkan oleh firman ini. Markus 16 ayat yang ke-9 mulai. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Kita berhenti sampai sini dulu. Sidang jemaat, kalau kita membaca ayat ini, maka kita akan melihat bahwa ternyata percaya itu sukar. Ya, percaya itu sukar. Selama Tuhan Yesus ada di muka bumi, dia sudah berkali-kali memberitakan bahwa anak manusia akan ditangkap, dibunuh, mati, dan dikuburkan 3 hari, kemudian akan dibangkitkan. Berkali-kali Yesus sudah memberitakan hal ini. Saya percaya bahwa kalau mereka ditanya oleh Tuhan Yesus, apakah mereka percaya? Mereka pasti akan mengatakan percaya. Tetapi ternyata kalau kita perhatikan cerita ini, kita melihat beberapa kali diulang, mereka tidak percaya dikatakan. Mereka tidak percaya. Yesus ketika bangkit, pertama kali dikatakan dia memperlihatkan diri kepada Maria Magdalena. Tentunya ini adalah perjumpaan yang sangat luar biasa. Ayat 10 kemudian mengatakan, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lihat di sini bahwa mereka dikatakan tidak percaya. Orang-orang yang mengiring Yesus selama hidup Yesus, selama pelayanannya, ternyata mereka tidak percaya. Kita itu terlatih
untuk mempercayai hal-hal yang negatif. Ya. Coba Anda berkata atau memberitahu orang-orang, sudahlah, virus itu tidak akan kena kalau kamu jaga kesehatan. Kemudian ada orang lagi yang mengatakan, mau sesehat apapun kalau kena virus corona, sudahlah, pasti kamu mati. Dua pernyataan ini kalau disampaikan, kita sudah bisa kan tebak bahwa kita akan lebih mudah percaya kepada berita yang menakutkan, yang jelek daripada berita yang memberi pengharapan, yang memberitakan sukacita. Kalau kita mendengar orang mengatakan, anakmu itu loh kecelakaan, patah itu di jalan ini. Nah, kita gampang percaya. Coba ada orang yang mengatakan pada kita, nanti ya kamu saya transfer 10 juta. Tidak mungkin percaya. Sudah terlatih seakan-akan untuk kita ini mendengar berita-berita yang tidak menyenangkan. Saya percaya keinginan dari para pengikut Yesus adalah melihat atau mendengar Yesus itu dibangkitkan dari kematiannya. Itu pengharapan, itu keinginan mereka mungkin. Tetapi ingat, keinginan tidak sama dengan percaya. Ketika itu disampaikan, maka mereka tidak percaya. Jangan kita mengatakan bodoh, mereka itu kok tidak percaya. Ingat, kita pun ini gampang untuk menjadi orang yang tidak percaya. Ya. Karena nanti kita lihat bahwa ciri-ciri orang percaya ternyata menyembuhkan orang sakit. Ciri-ciri orang percaya nanti ternyata mengusir setan. Berarti kalau kita takut pada setan, kalau kita terusir oleh setan, berarti kita bukan orang percaya. Berarti kalau kita tidak percaya bahwa kita bisa menyembuhkan orang sakit, berarti kita bukan orang percaya juga. Padahal kita mengaku orang percaya. Tetapi ternyata banyak dari orang Kristen tidak percaya. Nah, mari kita lihat kembali ayat yang ke-11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, oleh Maria, mereka tidak percaya. Ingat loh, ini adalah yang memberitakan ini adalah perempuan yang mempunyai pengalaman sangat dahsyat bersama Yesus. Dia dibebaskan oleh Yesus dari 7 setan, dikatakan. Berarti pengalamannya dahsyat bersama Yesus. Dan dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tetapi toh ketika dia membagikan pengalamannya, memberitakan bahwa Yesus bangkit, saya percaya Maria Magdalena mendapat perintah dari Tuhan Yesus untuk memberitakan kebangkitannya kepada pengikut-pengikutnya. Ternyata mereka dikatakan tidak percaya. Mereka tidak percaya. Mereka sudah mendengarkan firman dari Yesus sendiri. Bahkan Yesus secara khusus 4 kali dia memberitakan akan sengsara dan kematiannya. 4 kali dia memberitakan. Jadi seandainya saya memberitakan firman yang sama 4 kali, belum tentu juga jemaat ingat dan percaya. Nah,
Sehingga ini memberikan keberanian kepada saya untuk mengulang-ulang khotbah saya. Ya. Mereka tidak percaya dikatakan. Ayat 12. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ini adalah 2 murid Yesus yang dalam perjalanan ke Emmaus di kitab Injil Lukas. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Mereka tidak percaya. Hanya yang kita lihat secara pasti bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, mereka percaya setelah menampakkan diri. Tetapi itu pun Thomas yang tidak hadir diberitahu, diberitahu oleh teman-temannya para murid ini loh. Ya, murid inti, bahkan gabungan para murid memberitahu kepada Thomas. Thomas masih tetap mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku sendiri ke lubang di lambungnya, aku tidak percaya. Berarti kita punya pengharapan atau punya rasa percaya diri. Para murid aja tidak percaya. Tapi jangan ikut tidak percayanya. Ya, jangan ikut tidak percayanya. Hanya kalau saya pikir-pikir, ternyata percaya itu tidak mudah. Zaman sekarang semua orang tahu. Bahkan orang-orang yang dipercaya pun bisa tidak bisa dipercaya. Orang yang sudah bertahun-tahun bergaul karib dan kita percaya, ternyata bertindak sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Berarti di akhir zaman akan semakin sukar untuk mempertahankan percaya kita kepada Tuhan. Semakin sukar. Oleh karena itu Paulus di dalam Korintus mengatakan, kami memiliki roh iman yang sama. Jadi untuk percaya, kita harus menerima Roh Kudus itu loh. Roh iman itu. Baru kita bisa percaya. Oleh karena itu bukan satu kebetulan di dalam Injil Yohanes. Ketika Yesus bertemu dengan para murid, kemudian dikatakan, Yesus menghembuskan rohnya. Dia katakan, terimalah roh ini. Sebelum kita menerima roh itu, sukar sekali, bahkan saya katakan, tidak mungkin bisa percaya. Mereka tidak percaya. Apakah hanya suatu demonstrasi dari Tuhan bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia naik ke surga di hadapan 500 orang. Saya bayangkan bahwa mereka juga menjadi sekumpulan orang yang sebenarnya mungkin mengatakan percaya, tetapi hatinya masih ragu-ragu. Sehingga mereka harus melihat dengan mata kepala sendiri ketika Yesus naik ke surga. Ayat yang ke-13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan
hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Seakan-akan Yesus mengatakan seharusnya kamu tidak usah merepotkan aku dengan aku sendiri yang datang dan memberitakan dan memperlihatkan bahwa aku sudah bangkit. Seharusnya kamu percaya kepada orang-orang di mana aku menampakkan diri kepada mereka. Seharusnya itu yang terjadi. Sungguh ayat 14 ini harus membuat kita hati-hati. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan, kekerasan hati mereka. Kedegilan hati mereka. Kenapa mereka tidak percaya? Karena hati mereka keras. Kenapa mereka tidak percaya? Karena hati mereka degil, bebal. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka mempunyai pola pikir mereka sendiri. Pola pikir dunia. Tidak mungkin orang mati itu dibangkitkan. Nanti di kekekalan, nanti di akhir zaman baru dibangkitkan. Itu pola pikir. Tetapi Yesus mau mengubah itu. Dan ternyata tidak mudah. Tidak mudah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang Kristen yang tidak mudah untuk mempercayai karya Tuhan. Baik bahwa Tuhan mau menyembuhkan penyakit kita, baik dalam keuangan bahwa Tuhan bisa memberkati kita kapan saja, di mana saja, berapapun juga. Bahkan kita mungkin tidak percaya bahwa Tuhan mau memulihkan keluarga kita yang sudah hancur-hancuran. Bagaimana caranya? Percaya. Percaya. Karena mau memperkirakan bagaimanapun juga cara Tuhan bekerja atas hidup kita pasti tidak akan pernah sama ketika Tuhan bekerja. Justru apa yang kita perkirakan itu tidak akan dikerjakan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah bisa kita dikte. Dia adalah Tuhan yang akan bertindak seperti yang Dia mau. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Berandai-andailah. Seandainya kita ini sekarang ada di hadapan Tuhan. Kira-kira Tuhan akan mengatakan kepada kita, "Hai hambaku yang setia dan benar," atau hambaku yang tidak percaya dan degil hatinya. Kira-kira aja. Kita bisa kok memperkirakan kalau yang ini. Oleh karena itu, sungguh yang terpenting adalah Anda harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Baca, hafalkan, ucapkan, renungkan. Baca, hafalkan, ucapkan, renungkan. Harus sehingga pola pikir kita akan diubahkan. Ketika pola pikir kita sudah diubah oleh kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus mau bergerak kemanapun, kita itu akan mudah untuk mengikuti. Tetapi kalau pola pikir kita belum diubahkan, Roh Kudus mau bergerak ke kanan, kita ini sukar untuk ikut bergerak juga ke kanan. Kita punya arah sendiri. Nah itu loh.
Kita punya arah sendiri. Oleh karena itu, Anda perhatikan ketika Tuhan menciptakan bumi dan seluruh isinya. Dikatakan Tuhan itu dalam bahasa aslinya mengerami. Mengerami. Setelah mengerami, ya, baru kemudian Tuhan menyampaikan firman-Nya, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Kata mengerami ini bukankah sama dengan kita merenungkan sampai pikiran kita diubahkan, sampai pikiran kita itu dikuasai oleh firman. Dan ketika itu yang sudah terjadi, maka setiap perkataan kita itu pasti terjadi. Tetapi kalau firman itu belum menguasai pikiran kita, bahkan untuk mengucapkannya kita masih harus cari, konkordan harus dibuka, baru kita baca dan kita ucapkan. Tidak ada hasil. Di dalam kitab Kejadian tidak diberitahu seberapa lama Tuhan mengerami bumi. Tidak diberitahu. Tetapi ketika sudah sampai waktunya, Dia melepaskan firman, maka firman itu terjadi. Oleh karena itu saya tidak bosan-bosannya untuk mengatakan baca firman, hafalkan, renungkan, ucapkan, terus itu lakukan. Kemarin ada orang yang telepon saya lumayan hampir 1 jam dari Surabaya. Semua sudah saya lakukan Pak, sampai dikatakan diberkati Tuhan, habis lagi. Diberkati Tuhan, habis lagi. Sampai deg-degan. Loh, saya bilang, kalau memang waktu diperlukan, itu ada. Kok bisa ya? Tidak belajar bahwa sekarang iya tidak ada. Tapi ketika diperlukan ada. Loh, kalau ini sudah diulang berkali-kali, tapi tetap takut. Iya. Bukankah berarti hatinya degil? Kenapa? Firman. Dia tidak mau memperbarui pola pikirnya dengan firman. Itu loh masalahnya. Yang dicari selalu hamba Tuhan. Yang dicari selalu gereja mana ya yang dilawat Tuhan. Tidak bisa. Karena hamba Tuhan itu hanya mengajar. Tetapi yang diajar mau belajar, mau ngulangi, apa tidak kan? Itu yang terpenting sebenarnya. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya. Jadi ketika kita ini tidak percaya, ingat itu memang hati kita. Bukan karena masalah yang dihadapinya terlalu besar. Bukan. Karena berbicara hati, kalau hati kita benar, maka roh yang ada di dalam kita, di dalam hati ini, jauh lebih besar dari semua masalah itu. Kalau hati kita benar. Kalau hati kita tidak benar, roh yang dikatakan besar itu, istilah saya aja ya, mengecil dengan sendirinya, ya, supaya lebih gampang aja diterima, ya, dimengerti. Masalah hati penting sekali. Sebagai orang Kristen ingat, jangan gampang marah, gampang tersinggung, gampang pahit, gampang kecewa. Hanya masalah waktu. Anda akan mati dengan penyakit Anda. Percayalah. Selama kita tidak membereskan hati kita, itu akan menjadi sarang penyakit yang akan berkembang dan terus berkembang dan meledak pada waktu yang tepat.
Itu kalau sudah masalah hati berkembang. Mau diselesaikan dengan pengurapan pun tidak akan bisa. Karena penyelesaiannya adalah bertobat. Sekarang kan kita ini terlatih. Di banyak gereja terlatih. Pokoknya masalah apa saja diselesaikan dengan datang ke pendeta yang diurapi dan minta didoakan. Kita tidak pernah diperlengkapi untuk mengubah pola pikir, untuk mempersiapkan hati, sehingga siap untuk bergerak di dalam kuasa Tuhan. Seharusnya itu yang kita lakukan. Karena pada akhirnya, setelah kita selesai berkumpul bersama di tempat seperti ini, kita akan menghadapi masing-masing menghadapi masalah yang berbeda. Sehingga kita bertanggung jawab sendiri untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi dan menjadi pemenang. Boleh minta bantuan ke saudara seiman. Boleh. Tetapi yakinkah Anda bahwa saudara seiman Anda juga tidak sedang menghadapi masalahnya sendiri? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Ini artinya orang kalau sudah masalah degil hati, diajar terus. Tapi dablek. Tidak mau terima, tidak mau percaya, tidak mau diubahkan. Ayat yang ke-15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalau Injilnya saja belum pernah dibaca, apanya yang mau diberitakan? Orang itu kenapa bisa bicara begitu lancar? Cerita. Karena mereka mengalami, mereka mengetahui, mereka mengalami, mereka bisa cerita. Kita mau beritakan Injil, padahal baca Injil aja tidak pernah. Di gereja juga tidur, banyakan kencingnya juga, ya kan? Sedikit-sedikit ngantuk, keluar gereja, beli-beli dulu. Ingat tujuannya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakan Injil. Dan pasti kita akan mengatakan, kita hidup di Indonesia. Tidak perlu pakai ayat. Tidak perlu katakan di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu tertulis. Tidak perlu. Ketika kita berbicara, kita bisa menasehati berdasarkan firman Tuhan. Tidak perlu disebut ayatnya di mana, kitabnya di mana. Orang akan tahu, wow, kok benar ya, kok bagus ya nasihatnya. Iya, karena nasihat itu berasal dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu mempunyai ketajaman, bukan hanya menembus pikiran mereka, tetapi menembus sampai hati mereka. Sehingga mereka akan mendapat manfaatnya dari firman yang kita paparkan. Dan ujung-ujungnya tetap kebaikan kita, berita yang kita sampaikan. Ujung-ujungnya, tujuan akhirnya adalah supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus.
Ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Orang yang percaya, mengaku percaya, harus dibaptis. Dan saya tekankan kembali, arti baptiso adalah diselamkan. Ya. Jangan mengatakan pada saya, Anda ambil air seperti dipercikan dan ini selam namanya. Anda akan dikatakan gila. Ya. Sudah, saya tidak perlu pakai papan tulis kan untuk menjelaskan diselamkan itu seperti apa. Kalau ada yang kurang mengerti, besok pergi ke kolam renangnya Pak Entong, ayo bareng-bareng saya beritahu bagaimana itu diselamkan. Tetapi kan lucu kan, bahkan banyak gereja tidak mengerti diselamkan. Loh ini kan yang sederhana kan? Diselamkan. Yang gambaran dari manusia lama kita itu mati dan dikuburkan. Ketika naik dari air itu menggambarkan kebangkitan manusia baru. Sebagai ciptaan baru kita. Lucu. Tapi masalah yang sekecil ini pun. Banyak orang yang mengartikan air dipercikan itu baptis. Saya tidak usah pakai istilah baptis. Dipercikan kok diselamkan. Mana bisa. Dikibari bendera katanya diselamkan. Loh, mana bisa. Jadi untuk hal yang sudah jelas-jelas saja, masih saja firman diselewengkan. Kenapa? Karena firman, selama firman tidak diselewengkan, firman itu mempunyai kuasa Allah di dalamnya. Siapa yang percaya, yang mengaku percaya tidak bisa tidak, harus dibaptis. Baru dikatakan akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang percaya pasti dibaptis. Yang tidak percaya pasti tidak dibaptis dan akibatnya dihukum. Ingat kembali, bukan hanya soal masuk dalam air, tetapi soal iman. Bahwa manusia lama kita yang suka fitnah, suka tersinggung, minder, sombong, ya, benci, marah, gusar, semuanya dikuburkan. Dibangkitkan sebagai ciptaan baru, yaitu di dalam kasih Kristus. Ciptaan yang dipenuhi kasih. Bukan hanya soal main air ini. Ini soal arti bahwa manusia lama kita mati dan kita menjadi ciptaan yang baru. Sayangnya kembali, banyak orang Kristen tidak memahami hal ini. Dan keluar dari air pun tetap modelnya model manusia lama. Repot kalau kita manusia lama. Mau dipaksakan pun naik ke surga. Surga jadi neraka. Kalau dipenuhi manusia lama. Ya kan? Bisa bayangkan Anda istana yang semuanya serba rapi. Kemudian orang yang tidak biasa punya rumah, tinggal di hutan, langsung dimasukkan ke rumah itu. Tanpa diajari bagaimana bertindak yang benar, bagaimana memakai alat-alat yang benar. Ya. Maka istana itu pun akan menjadi hutan. Sama.
Seandainya, ingat walaupun ini tidak mungkin, seandainya orang yang masih ciptaan lama itu dipaksa masuk surga, maka surga akan berubah jadi neraka. Oleh karena itu pastikan kita terus diubahkan dan diubahkan. Ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ingat, bukan menyertai pendeta, bukan menyertai beberapa pelayan Tuhan. Ini adalah tanda orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Tanda orang yang percaya mempunyai kuasa untuk mengusir setan. Tanda orang percaya mempunyai kuasa untuk mengusir setan. Jadi, sekiranya mungkin tidak perlu mengundang saya kalau ada setan salah masuk ke rumah kita, ya kan? Usir aja, usir. Anda jangan berprinsip seperti orang dunia. Di rumah sering ada bayangan lewat, ya. Di rumah ada terdengar suara tertawa, tidak ada orangnya, dan Anda katakan, tidak apa-apa, yang penting tidak ganggu. Jangan. Walaupun tidak ganggu, saya mau katakan, tanpa sadar, Anda membiarkan bibit penyakit untuk tumbuh di dalam anggota keluarga Anda. Anda sedang membiarkan kehancuran ekonomi mulai terjadi di dalam rumah Anda. Anda sedang membiarkan segala sesuatu yang tidak bisa disebut baik, indah, benar, mulia, dan sebagainya itu, yang tidak bisa disebut itu semua, mulai terjadi di dalam keluarga itu. Jadi jangan biarkan pendapat dunia yang mengatakan yang penting tidak ganggu. Ketika Anda sudah merasa sering merinding tanpa sebab, segera usir roh jahat itu. Dengan suara yang terdengar, Anda mempunyai kuasa yang Tuhan berikan untuk mengusir setan. Seringkali orang-orang mengalami kehancuran ekonomi, mengalami penyakit. Hal yang sepele. Coba kalau Anda mau jujur, kadang jalan di rumah, di satu bagian rumah kita merasa merinding. Kalau itu dibiarkan, akan banyak masalah-masalah terjadi di dalam rumah tangga kita. Ketika Anda sudah berjalan, tiba-tiba kok merinding, segera tengking roh jahat itu. Jangan biarkan roh jahat itu ada di kawasan rumah kita. Bahkan di halaman pun jangan. Selama halaman itu adalah rumah kita, jangan biarkan roh jahat ada di kawasan rumah kita. Karena di kawasan rumah kita harus menjadi kawasan kerajaan Allah. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Secara sederhananya, orang yang percaya pada Tuhan akan dipenuhi Roh Kudus. Berbicara apa bahasa-bahasa yang baru?
bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dia akan membangun terus-menerus manusia rohnya. Manusia batinianya akan dibangun dengan doa-doa dalam bahasa roh. Mereka akan membangun terus. Bahkan lucunya, saya tidak menganjurkan ini ya. Kalau kita mau jujur, kadang kita doa dalam bahasa roh bisa ketiduran. Tapi lucunya, bahasa rohnya tetap jalan. Ya kan? Perhatikan kenapa? Tubuh kita memang kadang lemah, tetapi manusia roh tidak akan terpengaruh dengan itu. Ketika Anda terus membangun di dalam manusia rohmu, maka walaupun tubuh tidur, Anda akan terus berdoa dalam bahasa roh. Ayat yang ke-18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Berbicara tentang perlindungan Tuhan. Sekalipun ada orang yang meracuni, bukan kita sengaja minum racun atau baygon. Kalau ada orang yang meracuni, Tuhan tetap akan memberikan perlindungan. Kalau ada orang yang menyantet, Tuhan akan memberikan perlindungan. Tidak ada bahaya apapun yang akan menimpa orang yang percaya, karena Tuhan akan melindungi kita. Ini perjanjian. Dan Dia yang berjanji adalah setia, pasti akan menepati. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ada perlindungan supranatural dari Tuhan yang akan terus menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Orang percaya akan hidup dalam kesehatan ilahi dan akan menyalurkan kesembuhan dan kesehatan itu kepada orang lain. Bahkan beberapa kali saya kepada istri saya, kepada anak-anak saya, ketika mereka sakit, saya hanya memegang tangannya, saya tidak nengking sakit penyakit, saya hanya berbahasa roh sambil memegang tangan mereka. Dan kesembuhan terjadi. Karena ada kuasa kesembuhan di dalam kita. Sejak kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sejak darah Yesus menyucikan kita, sejak kita bersatu di dalam perjamuan kudus dengan tubuh dan darah Yesus, ada kuasa kesembuhan yang ditanamkan di dalam hidup kita, yang siap sedia juga untuk disalurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ada kuasa kesembuhan. Saya suka ayat ini. Bahwa ayat ini mengatakan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saya suka kenapa? Karena tersirat dengan jelas bahwa kita tidak akan sakit. Tuhan menetapkan kita untuk menyembuhkan, bukan untuk sakit. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk
di sebelah kanan Allah. Kitab Efesus mengatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, segala penguasa, segala kerajaan. Dan kitab Filipi mengatakan jauh lebih tinggi dari setiap nama yang dapat disebut. Bukankah ini luar biasa? Bukankah ini jaminan bahwa kita akan hidup dalam ketenangan, dalam damai sejahtera? Saya latihan nge-gym dan instrukturnya kalau guyon selalu katakan begini. Beban besi ini tidak seberat beban pikiran. Dan saya katakan, saya tidak punya beban pikiran. Saya selalu senang. Tidak mungkin, bos. Iya, kamu bilang tidak mungkin. Saya tidak punya beban pikiran. Beban saya percayakan ke Tuhan. Kesenangan Tuhan, saya ambil. Beban besi tak seberat beban pikiran. Bagus ya, tapi saya tidak maulah terima itu. Makan udang yang diingat kolesterolnya. Coba lihat, kan aneh-aneh. Orang dunia bahkan percaya begini, kalau guyon ketawa-ketawa jangan keterlaluan. Nanti pasti ada kecelakaan di depannya loh. Kok bisa itu loh? Bahwa kita bersuka cita, karena itu kita ketawa. Dan Paulus katakan kalau sudah bersuka cita, sekali lagi bersuka cita. Ya. Ayo jangan, maksud saya begini. Anda harus punya firman, sehingga jangan sampai terpancing. Ketika berbicara dengan orang dunia, jangan sampai terpancing mengaminkan, mengiyakan pendapat mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada teman saya yang dulu gagas, sekarang umur 64 tahun. Kalau ngomong, saya katakan, cih, mak curak perak mati ya. Loh, orang merengut terus lemes. Ya. Ngangkat sedikit jantung corak coto tuh. Bepesek krop sih. Ya. Dia bilang, iya kamu masih muda. Saya percaya sih. Kalaupun saya sudah tua, saya tetap sehat. Tidak mungkin dia bilang. Mungkin saya bilang. Saya tidak mau terjebak dengan pembicaraan prinsip-prinsip dunia. Bahwa kalau kita sudah mulai berumur, kita akan berpenyakit. Tidak ada, janji Tuhan itu tidak ada. Karena darah Yesus, bilur-bilur Yesus, untuk bayi, untuk remaja, untuk orang dewasa, untuk orang tua, untuk orang yang bahkan mau mati sekalipun, mereka sehat dan melepaskan berkat untuk anak cucunya. Tergantung dari kita mau terjebak dengan perkataan-perkataan pola pikir dunia, atau tetap kita akan berpegang teguh pada pengakuan iman kita berdasarkan firman Tuhan. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Anda melihat bahwa ada ketaatan. Orang yang percaya pasti manifestasinya adalah ketaatan terhadap Tuhan. Tuhan katakan, pergilah beritakan Injil. Ayat 20 kemudian katakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Ada ketaatan.
ketika kita taat dikatakan Tuhan turut bekerja. Kalau kita taat, Tuhan turut bekerja. Seringkali kita itu minta Tuhan bekerja, tetapi bisa dikatakan dalam segala bidang kita tidak taat. Sudah Pak, saya taat ke gereja seminggu sekali. Tapi kok gagal? Sudah baca firman Tuhan atau enggak? Sudah punya saat teduh berdoa atau tidak? Sudah belajar melakukan firman Tuhan atau tidak? Ketika kita taat, di sini dikatakan, maka Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan turut bekerja, bagaimana mungkin Tuhan bisa gagal? Bahwa kekristenan seharusnya dipenuhi dengan cerita-cerita keberhasilan. Ya. Saya tidak mau terlalu rohani, karena orang yang terlalu rohani kemudian semuanya diukur secara rohani. Sampai dalam taraf mereka menolak untuk menjadi kaya dalam pengajaran, tetapi dalam hati mereka ingin menjadi kaya. Karena ketika manusia roh kita itu makmur, maka secara jasmani pun kita pasti makmur. Dan Tuhan turut bekerja. Bukankah ini dahsyat? Kalau Anda usaha, Tuhan turut bekerja. Bagaimana mungkin bisa gagal? Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tidak ada mujizat tanpa firman. Tidak ada. Anda perhatikan ketika KKR, mereka mau KKR itu kesembuhan, pasti firman kesembuhan dulu yang disampaikan. Mereka mau mau mengimpartasikan pengurapan kemakmuran, keberhasilan. Pasti firman soal kemakmuran diberitakan terlebih dahulu. Karena Tuhan setia. Apa yang diucapkan firman, itu yang Tuhan akan teguhkan. Bahkan saya mau sederhanakan, ingat. Perkataan-perkataan kita menentukan apa yang akan kita terima dari Tuhan. Tetap teguh untuk mengakui bahwa Tuhan menciptakan tubuh kita sungguh sangat baik. Berarti tidak ada penyakit. Dan kalau Tuhan mau memberi penyakit pada masa tua, pasti ada firman-Nya. Siap-siap, kalau sudah umur 65, engkau akan mulai berpenyakitan. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Bahkan contohnya dikatakan di dalam kitab Wahyu. Kalau manusia itu berumur di bawah 1000 tahun, maka orang itu dikatakan pendek umurnya. Ukurannya 1000. Ya. Ukurannya 1000. Oleh karena itu mari sungguh-sungguh pelajari firman. Sehingga pola pikir kita adalah pola pikir sesuai dengan firman. Apa yang kita ucapkan adalah firman. Dan Tuhan turut bekerja untuk meneguhkan firman itu.
Dan bisa bayangkan kehidupan kekristenan seperti apa jadinya kalau Tuhan turut bekerja. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menyertai kita.